kelompok membahas mengenai konsep Bongkala yang dimana saya Setiawan Amadua ditemani oleh saudari saya dan ada saudara saya Safari Setiawan serta saudari saya. Kami ingin membahas konsep Bongkala ini bersama Bapak Ramli. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat dulu mengenai konsep Bongkala ini. Konsep Bongkala ini adalah konsep perwakilan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dengan dasar sesuai dari ketentuan yang diminta oleh pihak tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya segala bentuk perjanjian tentu sesuai dari apa yang diinginkan, sesuai dengan niat dan tujuan yang diharapkan. Maka setiap hal-hal yang dilakukan melalui perwakilan harus benar-benar sesuai yang diminta oleh orang yang menginginkan. Mungkin itu Pak konsep Bongkala yang secara singkat bisa kami jelaskan kepada Bapak yang dimana terjadi pada sekitar kita bahwasanya perwakilan itu banyak dilakukan Pak, khususnya itu kayak pembelian online, pemesanan barang dan sebagainya. Jadi mungkin apakah Bapak sudah tahu secara mendasar mengenai tentang konsep Bongkala itu Pak? Belum Pak. Jadi Pak, konsep Bongkala ini ketika Bapak membeli suatu barang, namun tidak Bapak yang berperan di dalamnya, diwakilkan oleh orang lain, baik itu saudara, anak, ataupun keluarga yang lain. Jadi, maka yang mewakilkan tadi tentu mengikuti apa yang Bapak minta. Contoh, barang yang Bapak sampaikan itu harus seperti ini, harus seperti ini, dan seperti ini. Jadi, jika barang tersebut sesuai dengan apa yang Bapak minta, dan wakil ini juga melihat barang yang diperlihatkan itu sama dengan yang Bapak minta, maka hal tersebut sudah menjadi wakil dan sesuai dari ketentuan begitu Pak. Mungkin dari ada saudara saya yang akan bertanya sama Bapak. Baik Pak, jadi di sini Bapak sudah tahu belum hak dan kewajiban wakil dari wakala itu seperti apa? Belum. Nah, jadi hak dan kewajiban dari wakil itu yang pertama Pak, untuk bagian hak ya Pak. Yang pertama itu melakukan tindakan hukum, yang kedua mengambil keputusan, yang ketiga itu mengelola aset. Kewajiban dari wakil itu yang pertama bertindak sesuai dengan wewenang, yang kedua bertindak dengan itikat baik, yang ketiga mengelola aset dengan hati-hati, yang keempat memberikan laporan, yang kelima bertanggung jawab atas tindakan Pak. Nah, dalam wakala, wakil memiliki tanggung jawab yang besar untuk bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak yang diwakilkannya. Mungkin itu yang bisa ditanyakan oleh saudara saya dan juga ada penjelasan yang dari kawan-kawan yang melihat video ini bisa menjadi wawasan kita. Kemudian mungkin ada dari saudari saya atau kita tanya dulu kepada Bapak. Pak, Bapak tahu nggak apa ya al-wakala dalam syariat? Jadi hukum al-wakala dalam pesantren adalah mubah atau boleh. Menurut mayoritas ulama, selama memenuhi syarat syar'i dalam konsep jual beli online, wakala bisa terjadi. Misalnya penjual mewakilkan kepada kurir atau jasa logistik untuk mengantarkan barang kepada pembeli. Terus syarat al-wakala dalam transaksi online itu seperti pihak yang mewakilkan dan menerima harus sepakat itu. Kedua ada wakala jelas kalau barang harus ada pembeli. Terkait disepakati oleh kedua pihak. Pak, kalau wakala dalam Iya Pak, ada Pak, karena dari kesepakatan itu tadi Pak, Kesepakatan siapa? kesepakatan antara Bapak sama Karena kan dia pesan barang, wakil nggak tahu bisa perwakilan kita jadi apa. Nah itu Pak, ketika wakil itu sudah menerima barang itu kan Bapak jelaskan barang itu dalam bentuk misalnya dispenser nih Pak. Nah, karena Bapak bilang dispenser, kemudian barang dispenser datang berarti kan sesuai itu Pak yang yang Bapak sampaikan. Maka wakil itu berhak Pak menerima. Namun ketika Bapak bilang dispenser yang sampai itu misalnya barang lain itu tidak boleh diterima Pak. Iyalah, balik dari Bapak. Jadi balik itulah tadi Pak ketentuan hukumnya. Jadi jika seandainya itu bukan barang sesuai yang Bapak inginkan, maka lapor tanggungan hukumnya antara Bapak sama si wakil. Maka si wakil hukumnya ada bisa dikatakan mudor gitu Pak, tidak sesuai yang Bapak minta. Jadi Pak, dia kayak bahasanya menipu
dalam syariat ini yang muwakalah ini kan konsep dalam syariat Islam Pak. Dalam Islam itu yang kami utamakan transparansi Pak. Transparansi itu menjelaskan bagaimana barang tersebut, bagaimana bentuknya dan warnanya saja Pak, itu harus dikasih tahu Pak. Seperti itu. Jadi itu Pak. Jadi transparansi itu wajib Pak dalam kami.